Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan duduk bersama di tempat yang kita yakini, di keadaan yang kita yakini kalau Allah Ta'ala saat ini mencabut nyawa kita, kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya bisa terus menghadiri majlis-majlis yang semacam ini, di tempat-tempat yang semacam ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya tidak akan ceramah, saya cuma membaca kitab aja. Karena waktu dan tenaga yang Anda luangkan untuk bisa hadir ke sini, itu sayang kalau Anda hanya mendengarkan omongan orang-orang seperti saya. Tapi saya akan bacakan sedikit nasihat. Yang pertama ini dari kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Yang kedua nanti ada dengan tema yang sama dari kitab Kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Karena bentar lagi haulnya kita tabarrukan untuk baca daripada kitab beliau. Jadi kita semua dapat berkahnya insyaallah. Wa qala radhiyallahu anhu, i'lam anna kulla syai'in yahsunu ma'at taqwa wal ihsan minal ahwalil mukhtalifah al muta'aqibah al insan mithal faqri wal ghina was sihhah wal marad wal izzi wal dhulli wal khumul wa syuhrah wa nahwi dhalik. Wa kullu syai'in yakbuhu wa yudhammu ma'al fujuri wal isa'ah min hadhil ahwal. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan segala sesuatu itu akan menjadi indah apabila seseorang itu bertakwa dan berbuat baik dalam semua keadaan yang silih berganti menimpa kehidupan manusia. Jika dia adalah orang yang bertakwa dan berbuat baik, maka segala sesuatu yang terjadi itu jadinya keindahan untuk dia. Dan segala sesuatu itu menjadi buruk dan layak untuk mendapatkan celaan apabila seseorang itu dia enggak takwa, fajir itu tidak bertakwa, dia ahli maksiat. Wal isaah, dia pun juga orang yang berbuat buruk dari keadaan-keadaan yang sama. Wa bayanu dzalik annal insana mata kana taqiyan muhsinan fa in asaba ma'a dzalika faqrun kana halu ma'allah ta'ala ar-ridha wal qanaa'ah was sabr wal wara' wal istighna' 'anil nas ila ghairi dzalik min al ahwali syarifah. Penjelasan daripada ucapan beliau melanjutkan, jika ada seseorang yang dia itu orang yang bertakwa dan dia itu orang yang berbuat baik, ternyata dia harus mengalami kefakiran, maka yang terjadi pada dirinya, keadaan dia kepada Allah, dia akan ridho. Dia akan ridho. Allah Ta'ala yang menakdirkan gini, ridho dia. Wal qanaah, dan sedikit yang dia miliki itu dia hargai dan dia berterima kasih pada Allah. Qanaah. Wasabr, dan dia akan sabar. Belum bisa beli ini, sabar. Belum bisa misalkan untuk melakukan ini karena enggak ada, sabar. Wal wara', dia juga akan hati-hati. Dia akan enggak mau dia sembarangan menerjang. Ini ada peluang kerja. Dia nggak akan langsung segera ambil, enggak, dia akan lihat dulu halal apa haram. Oh halal, kemudian halalnya gimana? Berkah nggak ini kerjanya? Dia akan sangat berhati-hati. Wal istighna' 'anil nas, dan dia juga akan merasa cukup dari manusia. Walaupun dia fakir, dia tidak akan jadi orang yang berharap hartanya orang lain. Nggak berharap pengen dikasih sama orang, nggak berharap pengen disantuni orang atau ditraktir orang, enggak. Dia merasa kaya daripada manusia. Dia perlunya hanya hajatnya hanya pada Allah Ta'ala.
dan lain-lainnya daripada keadaan-keadaan yang mulia. Apabila terjadi seperti itu, kana hadzu minallahi ta'ala ar-ridha. Maka bagian dia dari Allah Ta'ala akan ridho kepada dia. Wal qurba, Allah Ta'ala akan dekat dengan dia. Wal imdada bis sabri wal ma'unah, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia sifat sabar, jadi dia akan mudah untuk bersabar. Wal ma'unah, dan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dari jalur yang tidak diduga-duga. Dia mungkin secara zahir fakir, tapi kalau lihat foto Ka'bah, doa ya Allah rindu kepingin ke Ka'bah, subhanallah bisa berangkat. Dia memang keadaannya fakir, tapi Allah Ta'ala berikan kepada dia kebaikan-kebaikan dari sisi-sisi yang lainnya. Ma'unah minallah ila ghairi dzalika minal altafil ilahiyah, dan daripada kelembutan-kelembutan ilahiyah yang lainnya yang menimpa kehidupannya dia. Ada yang namanya lutuf, Di antara sifat Allah Ta'ala itu ya latif. Lihat itu manggil Allah itu punya sifat al-latif, zat yang maha lembut. Nah, kita disuruh sering-sering nyebut ya latif, wahai zat yang maha lembut. Lutuf itu sifat kelembutan Allah. Orang itu kena ujian, tapi kalau di situ ada lutuf dari Allah Ta'ala, itu enggak seperti orang kena ujian. Ujiannya tetap terjadi, takdir tetap terjadi, tapi dia tidak merasakan berat. Kita akan ambil contoh begini. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Allah Ta'ala segera angkat derajat mereka, dimenangkan mereka daripada musuh-musuh insyaAllah, dan diberikan kepada mereka jalan keluar, dan berikan kepada mereka pertolongan dari Allah Ta'ala insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semua takdir mereka jalani, semoga Allah Ta'ala turunkan kelembutannya. Itu yang ada di Gaza itu dapat kelembutan Allah. Kita masih bisa lihat video anak-anak kecil main di tengah puing-puing bangunan yang runtuh, masih ketawa, kemudian masih bisa duduk dengan keluarga dan lain sebagainya. Ada lutuf Allah Ta'ala di situ. Walaupun yang nangis juga ada, tapi Allah Ta'ala tetap memberikan lutufnya. Itu kalau ditimpakan kepada orang lain bisa gila orang lain. Bisa gila, kenapa? Karena terornya itu 24 jam. Mereka bisa kejatuhan sesuatu dalam 24 jam, itu gak main-main. Tapi lihat mereka ya masih ada yang ketawa, masih ada yang bahagia, dan lain sebagainya. Lutuf minallah. Jadi Allah Ta'ala itu ketika takdir yang mungkin ada, ketika musibah ujian itu menimpa seseorang, tapi Allah Ta'ala kasih lutuf. Ibarat orang itu mau kena pukulan tapi ada bantalannya, sehingga pukulan tetap terjadi tapi kena ke bantalannya, sehingga dia tidak merasakan susah. Itu namanya lutuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nah, orang yang fakir tapi keadaannya seperti tadi, dia dapat lutuf dari Allah. Wa kana halu fi ma baina wa baina nas as-satra wa tajammula. Maka keadaannya dia dengan manusia, tadi kan kalau sama Allah dia ridho, qanaah, dia sabar, dia wara. Sama manusia dia akan menutupi kemiskinannya. Dia tidak akan pamer. Oh, saya nih perlu dibantu, tidak akan begitu. Baik itu bahasanya apapun. Baik itu bahasanya apapun. Wa tajammul, dan dia akan menghias dirinya seakan-akan dia itu adalah orang yang punya. Hasilnya apa? Wantilakul alsun bithanai alih fi faqrih. Akhirnya masyarakat tuh kalau lihat orang ini, masyarakat akan muji-muji orang ini. Pada orang fakir. Bi annallaha ta'ala salaka bihi masalikal akhyar al-abrar min awliyahi wa asfiyai. Dia orang ini fakir ini, orang akan bilang, ini orang ini fakir tapi ini orang ini wali ini. Memang dia tuh kefakirannya itu memang Allah Ta'ala ingin ngangkat derajatnya dia. Itu kalau orang fakir dan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa hadzal faqru nafsuh law asaba ba'dhal fujjar al-musiin lakana halu al-jaza' was-sakhat wat-tama' fi an-nas wa ta'alluq bima fi aydihim. Wa kana hadzu min Allah Ta'ala as-sakhat wal maqta wa 'adam al-imdad bis-sabr al-ma'unah. Wa kana halu indan nas al-izra'i 'alaih bil faqa wal killah. Wa kanat al-sinatum 'alaih muntaliqah bidh-dham fi annahu la yuhsinu al-ikhtiyar li nafsihi wa la yas'a fi 'afafiha wa kifayatiha
Wa Allah Ta'ala aqaba bil faqri li qillati dinih wa khairih. Dan kefakiran nih, ujian yang sama, tapi kalau mengenai orang yang buruk, dia tidak takwa sama Allah, hubungan di masyarakat dia buruk, akhlaknya buruk dan lain sebagainya, keadaannya dia gimana? Dia akan protes terus. Dia akan marah. Dia akan marah dengan takdirnya Allah. Dan dia akan jadi orang yang tamak dengan pemberian manusia. Tamak dengan pemberian manusia. Dan dia akan yang dipikiri gimana biar orang tuh sebanyak-banyaknya ngasih ke dia. Dia akan jadi orang penjilat. Kalau ketemu orang yang dianggap kaya. Keadaan buruk yang lainnya. Apa yang terjadi? Maka bagiannya dari Allah Ta'ala murka sama dia. Allah Ta'ala nggak dikasih kekuatan untuk dia bisa sabar, nggak dikasih pertolongan. Dan akhirnya masyarakat itu akan memandang dia sebelah mata. Dan akan mencela dia. Ini orang, karena fasik tadi, ini orang ini karena tidak bisa kerja ini, makanya fakir. Dan Allah Ta'ala itu menghukum dia ini karena orang ini tidak beres, maka dihukum akhirnya orang itu jatuh miskin. Jadi ujiannya sama, tapi ketika orangnya yang satu takwa, yang satu enggak takwa, maka hasilnya pun di dunia dan di akhirat itu berbeda. Wa mahma kana al-insanu taqiyan muhsinan fa aghnahu Allah Ta'ala ma'a dzalik wa wassa'a 'alaihi kana halum Allah Ta'ala asyukra wa ta'dhiman ni'mah wal isti'anata biha 'ala ta'ah wa badlal mali fi wujuhil khair wastina'al ma'ruf lil qarib wal ba'id. Dan apabila ada seseorang yang dia itu bertakwa dan berbuat baik, fa'aghnahu Allah Ta'ala ma'adzalik, maka Allah Ta'ala ngasih kepada dia kekayaan. Wasa'alih, dibuka pintu-pintu kekayaan untuk dia. Gimana keadaannya dia? Maka keadaannya dia dengan Allah, dia akan banyak bersyukur. Wa ta'dhiman ni'mat, dia akan mengagungkan semua nikmat dari Allah sekecil apapun nikmatnya. Jadi orang itu kalau bertakwa itu menghargai semua nikmat pemberiannya Allah. Dulu pernah Siti Aisyah itu makan, ada makanan yang jatuh yang tersisa. Kata Nabi, makan. Ini nikmat Allah, ini kamu makan, kamu hargai. Kenapa? Karena kalau nikmat Allah enggak kamu hargai, nikmat itu keluar dari rumah suatu rumah, susah untuk kembali lagi nanti. Jadi semua yang ada di rumah kita itu nikmat dari Allah Ta'ala. Makanya hargai nikmat itu. Jangan nikmat itu dihamburkan sia-sia. Jangan sampai, maaf, kita punya makanan, kita taruh di kulkas, kita biarkan sampai busuk. Anda enggak menghargai nikmat Allah. Itu nikmat bisa Anda jadikan sarana untuk taat. Anda bisa kasihkan ke orang makan senang. Tapi Anda punya nikmat, Anda tumpuk makanan sampai busuk di kulkas Anda. Anda enggak menghargai nikmat dari Allah Ta'ala. Anda punya makanan, Anda makan. Tidak mau, saya buat besok Anda simpan. Misi enggak ada lagi, kasihkan orang. Kasihkan ke orang lain. Banyak orang itu bisa jadi sarana untuk Anda dapat pahala besar di sisi Allah. Tapi nikmat itu Anda lecehkan dengan Anda biarkan sampai akhirnya nikmat itu busuk sehingga tidak ada yang bisa menikmati. Walau Anda bisa menikmati ataupun lain juga tidak layak dikasihkan kepada orang lain. Hargai setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun kita hargai. Itu jangan kemudian kita hambur-hamburkan begitu. Kita hambur-hamburkan. Anda misalkan pengen minuman, minta dibagi minuman. Anda kalau minta sesuatu sekiranya Anda akan bisa menghabiskan itu. Anda minta cuma diminum dikit nanti Anda buang. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Bukan untuk dibuang. Ta'zimun ni'mah. Ini termasuk orang yang takwa itu di antara karakter dari mereka mengagungkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal isti'anah biha ala ta'ah, nikmat itu digunakan untuk sarana untuk dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
wa badlal mal fi wujuhil khair, dia akan menginfakkan hartanya di sarana-sarana kebaikan, dan dia akan berbuat kebaikan baik kepada kerabat yang dekat ataupun kepada kerabat yang jauh. Kalau sudah begitu, karena hadzu minallahi ta'ala, maka bagiannya dia dari Allah Ta'ala ridho. Allah ridho sama dia. Wal mahabbah, cinta sama dia. Wal imdad bil mazid minal yusri was sa'ah, ditambah rezekinya sama Allah, ditambah kekayaannya sama Allah. Wa kanat alsinatun nas muntaliqatan bi thanai alaih bi fi'lil khair wa sina'il ma'ruf. Dan nanti orang-orang akan muji dia. Ini orang baik, berbuat kebaikan, didoakan, wa bidu'a lahu bi ziyadatil yusri wa sa'ila ghairi dzalik. Dia akan didoakan dengan tambahan semoga tambah rezekinya, semoga tambah sukses, didoakan sama orang banyak. Kenapa? Karena orangnya itu baik. Sekarang kaya tapi kesebaliknya. Wa idza kana al-insan min ahli al-fujur wal isaah kana ma'a dzalika dzamal wa sa'atin fid dunya. Orang itu orang enggak benar, berbuat buruk, punya harta berlimpah di dunia. Gimana keadaannya dia? Kana halu al-jam'a wal man'ah. Keadaannya dia cuma ngumpulkan yang banyak, jangan sampai keluar. Ngumpulkan yang banyak, jangan sampai keluar. Wasyuha, dia akan kikir. Wal bukhla, dia akan pelit. Orang itu bahkan sama dirinya sendiri kadang kikir. Sendiri kadang kikir. Bahkan pelit bahkan kepada dirinya sendiri. Barangnya sudah rusak, bukan karena zuhud, enggak. Eman-eman mau beli, padahal duitnya banyak. Pakaiannya sudah berlubang, bahkan lubangnya pakaiannya gede lubangnya sudah. Nah, ini kita tidak beli, ini mesti bisa dipakai. Enggak, pelit. Karena bakhil. Karena bakhil. Oh enggak, orang kalau sudah bakhil kepada dirinya sama yang lain lebih bakhil. Tapi kadang-kadang watak bakhil itu ditularkan dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua mentarbiyah anaknya agar bakhil. Tarbiyah anaknya agar bakhil. Enggak pernah ngajari anaknya untuk tahu duit ini bisa jadi sarana untuk dapat ridhonya Allah. Enggak pernah ngajari gitu. Ya jadi cuma kumpulkan yang banyak, jangan sampai keluar. Hasilnya apa? Nanti anak itu sama orang tuanya bakhil. Orang tuanya sakit mau belikan obat mikir anaknya. Memeriksakan ke dokter mikirnya apa? Takut bayar. Bukhul wa syukh itu. Wa qillatul wara'. Dia tidak ada wara', udah tidak mikir dia. Udah pokoknya semua ada pula mau haram, mau halal, sikat. Wa syiddatul hiris, ambisinya sama dunia, tamaknya itu luar. Bila ghairi dzalika minal qaba'ih, dan daripada keburukan-keburukan yang lainnya. Orang itu kalau kikir pelit, itu nanti dihukum sama Allah Ta'ala, uangnya itu diambil bukan untuk hal yang dia senang. Diambil untuk bayar obat, diambil untuk bayar pengobatan dan sebagainya. Kalau orang itu membiasakan dirinya itu kikir, makanya kalau kita orang itu sedekah insya Allah dijauhkan dari segala macam musibah. Kadang ada orang tidak mau sedekah apa? Jaga-jaga kalau sakit, ya sakit. Pikirannya kan dia gini, nanti kalau saya sakit, saya punya duit. Jadi dia mikirnya apa? Pikirannya dia apa? Dia akan sakit. Nah betul akhirnya. Betul akhirnya dia sakit beneran. Jadi kalau saya sakit, saya punya, justru kalau kamu sedekahkan, insya Allah nanti enggak sakit. Insya Allah. Bahkan hadzu minallahi ta'ala as-sakhta wal makta. Maka keadaannya dia dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan murka sama dia. Dan masyarakat kanat al-sinatun nas muntaliqatan fi dhammih bi qillatil khair wal ma'ruf wa tarkil wafa wal insaf wa adamil birri wal ihsan ila ghairi dzalik. Masyarakat pun juga akan mencela dia. Ini orang ini pelit, tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah menghargai, tidak pernah berbuat baik sama keluarga, tidak pernah membayar haknya keluarga dan sebagainya itu kritik. Nah,
Gitu. Itu kalau orang, jadi keadaannya yang menimpa sama, tapi ketika perilaku orangnya berbeda, maka hasilnya pun itu juga berbeda. Kemudian berikutnya, wa mahma kana halul insan min ahli taqwa wal ihsan as-sihhah was salamah kana sya'nu wa wasbu asy-syukra lillah wal jidda fi mardatillah wa sarfa sihhatihi wa quwwati fi ta'atillah ta'ala wa kana hadhu min Allah ta'ala ar-ridha wal karamah wa kanat al-sinatun nas muntaliqatan bi thana'i alaihi bil a'mali shalihah wal jiddi wat tashmir fi ta'ah. Ketika ada seseorang itu dia orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik, Allah Ta'ala kasih sehat, selamat, tidak ada ujian. Kemudian kita jadikan seperti itu insya Allah. Seperti itu insya Allah. Kalau pengen dijauhkan dari ujian, sering-sering doa, Allahumma ja'alna min abidil ihsan, la abidil imtihan. Ya Allah, jadikan kami ini hamba yang dapat kebaikan, bukan hamba yang mendapatkan ujian. Gitu. Ketika seseorang itu ada tentang berbuat baik, sehat, selamat, maka keadaannya dia syukur sama Allah. Dia akan bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah Ta'ala, dan dia gunakan sehatnya dia, kuatnya dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana hadzu minallahi Ta'ala ar-ridha wal karamah. Dan akhirnya Allah Ta'ala ridho kepada dia, Allah Ta'ala memuliakan dia, dan orang-orang akan memuji dia dan mengatakan ini orang-orang saleh. Dia rajin berbuat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahma kana halu al-marad wa adama sihah. Orang saleh tapi sakit. Kena ujian, sakit atau ada sesuatu. Kana halu ar-ridha was sabr wa taslima li muradillahi ta'ala wal iktifa bih. Wa tark adh-dhajar wa tabarrum syakwa ila al-khalq. Maka keadaannya dia akan ridha. Dia akan sabar, dia akan, ya Allah yang menentukan Allah saya pasrah. Cukuplah. Saya berharap hanya pada Allah. Dan tidak akan banyak ngeluh, tidak akan protes, tidak akan dikit-dikit sambat sama makhluk. Begitu. Terus kalau ketemu dokter, ya dokter kan bicara gitu, bukan sambat, namanya berobat itu. Sambat itu membuat status. Sakit gigi, sambat. Nanti mau sakit lagi, protes lagi, dan lain sebagainya. Semua ini sambat itu nulis di status itu masuk sambat itu. Dikit-dikit nulis di status itu, termasuk ada yang aneh berarti. Akhirnya apa? Bagiannya dia dari Allah Ta'ala, dia ridho sama dia. Wal inayah, Allah akan perhatikan dia. Wal i'anah, dapat pertolongan Allah. Wal imdad bil lutuf was sakinah. Allah akan kasih kelembutan dalam takdir yang sedang dia jalani dan dapat ketenangan. Ila ghairi dzalik, dan daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, akhirnya masyarakat juga ketika melihat dia juga akan mengatakan, nah ini orang ini sakit ini kenapa? Karena sebagai pelebur daripada dosa-dosanya, karena dia ini adalah orang yang ditambah kebaikannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu fasik, kalau dia sehat, sombong, dia akan tidak pernah taat, digunakan kekuatannya untuk maksiat, akhirnya Allah Ta'ala murka kepada dia. Dan kalau dia itu diuji, dia akan protes, menyalahkan takdir, dan akhirnya Allah Ta'ala murka kepada dia. Kata beliau Allah Haddad, ilmu ini adalah ilmu yang penting, maka perhatikanlah. Nah, segala sesuatu itu akan menjadi baik apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, ini syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Jawab syaratnya apa? Apa jawabannya? Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraj. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia jalan keluar. Kepada dia jalan keluar. Jadi
ibarat orang yang tersesat, ibarat orang masuk satu bangunan sempit, dia tidak bisa keluar, tiba-tiba dia menemukan jalan keluar, Allah pasti akan kasih pada dia jalan keluar. Ayatnya lain, dan jalan keluarnya itu gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang itu kalau takwa sama Allah, maka semua urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya diberikan kemudahan oleh Allah taala apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak terduga-duga. Dapat rezeki dari jalur yang tidak dia sangka-sangka. Di situ dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat rezeki. Nah, ayat ini ini di surat At-Talaq ayat kedua dan ayat ketiga. Itu kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang mana beliau adalah pendiri dari Masjid As-Segaf ini. Beliau mengatakan, mengijazahkan untuk orang itu sering membaca ayat ini. Kalau bisa 1 hari 7 kali, kalau enggak bisa 5 kali, kalau enggak bisa 3 kali, kalau enggak bisa 1 kali. Li'anna fadlaha azimun. Karena keutamaan ayat ini sangat agung. Jadi beliau mengijazahkan untuk kita membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu kalau misalkan 7 kali repot, paling tidak baca 1 hari 1 kali. Sambil kita resapi maknanya. Salah seorang sahabat ketika menafsirkan ayat ini mengatakan apa? Kalau semua orang lau akhadhan nasu hadhil ayat lakafathu. Kalau setiap orang itu mengambil pedoman hidup ayat ini, niscaya ayat ini akan cukup untuk mencukupi kehidupannya. Akan bisa bereskan semua urusannya, akan bisa menuntaskan semua problemnya kalau orang itu mengambil ayat ini sebagai pegangan hidupnya. Intinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hikayat yang beliau sampaikan di sini. Hikayat yang beliau sampaikan ada di sini dan insya Allah akan kita bacakan. Ada nih, berapa menit lagi? Apa? Kurang 2 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Ada nih, Syah. Nah. Jadi ini karena hikayatnya takutnya agak panjang, tapi tidak apa-apa. Insya Allah kita baca sambil kita ringkas sedikit. Jadi sahabat kan mengatakan kalau orang itu mengambil ayat ini sebagai pedoman, ayat ini akan bisa menuntaskan semua urusan kehidupannya. Urusan rezeki, urusan problem kesehatan, problem rumah tangga, problem sosial, problem apapun juga, ayat ini kuncinya. Ayat ini adalah kuncinya. Nah, ada satu cerita, beliau mengisahkan. Ada seorang pedagang, dia safar. Itu naik kapal sama rombongan. Ketika di tengah-tengah mereka ada di kapal, idh sami'u bihatif yaqul may yu'tini asyrah alaf dinar u'allimuhu ayah. Tiba-tiba dengar ada suara yang berkata, barang siapa memberi kepadaku 10.000 dinar, aku akan mengajarkan kepada dia suatu ayat. Akhirnya fa'ajabahu dzalika tajir, pedagangnya bilang,
Ana utika dzalik. Wala ma'ahu ghairuha. Padahal wala ma'ahu ghairuh. Kata orang tadi, aku siap ngasih kamu itu. Padahal dia cuma punya itu. Dia hanya punya 10.000 dinar itu, dia tidak punya yang lainnya. Faqala lahu Hatib, kata suara itu, alqi dzalika fil bahar. Lemparkan ke laut. Akhirnya dilempar. Sekantong, karena setiap kantong 1.000 dinar. 1.000 dinar itu enggak sedikit loh. 1 dinar itu sekarang 2,5 juta kurang lebih. Uang emas. Beri lo 1.000, 2,5 M. 10.000 dinar, 25 miliar. Lemparkan ke laut, lemparkan semua sama dia. Sampai 10 kantong itu. Ternyata diajari apa ayatnya? Diajari, kamu ajari satu ayat ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Diajari ayat itu. Surat Tolak, At-Tolak ayat 2 dan ketiga. Wah, teman-temannya bilang kamu ini ditipu kamu. Kita semua tahu ayat itu. Kita semua tahu ayat itu. Ada apa? Kata pedagang tadi, enggak. Ini yang saya bayar ini enggak murah. Saya diingatkan ayat ini. Walaupun kita semua tahu, tapi enggak semua menjadikan ayat ini sebagai pedoman hidupnya. Jalan hari kedua, tiba-tiba datang angin kenceng, ombak, kapalnya karam. Semua yang di kapal itu tenggelam mati, tidak ada yang selamat kecuali pedagang yang dia rajin membaca ayat ini tadi. Itu yang selamat. Terbukti kan ayatnya, ketika semua tidak dapat jalan keluar, dia yang menerapkan ayat ini sebagai pedoman hidupnya, dia mendapatkan jalan keluar, satu-satu yang selamat cuma dia. Akhirnya dia cuma bisa pegangan gitu sama ada papan kecil gitu. Subhanallah, dia terbawa ombak sampai akhirnya ke tepi pantai. Akhirnya ke tepi pantai. Nah, udah di tepi pantai dia jalan, lihat ada pulau di situ. Ada pulau begitu, dia jalan terus. Lihat ada rumah. Dia menuju ke rumah itu, sampai di rumah itu ternyata dia ketuk, yang keluar anak perempuan cantik. Anak perempuan cantik. Ketemu di pintu. Perempuan tadi kaget. Man anta? Insi am jinni? Ini siapa? Kamu ini manusia apa jin? Kok bisa sampai sini? Ini di Google Map tidak ada nih alamatnya ini. Dicari tidak ketemu ini. Orang mau cari pakai Maps, pakai Waze, tidak mungkin ketemu ini. Kamu ini siapa? Manusia apa jin? Kata tadi, insi, aku manusia. Man anti? Insiya am jinni? Lah kalau kamu siapa? Manusia. Kamu ini manusia atau jin perempuan ini kamu ini? Saya manusia. Perempuan itu cerita, safartu minal Basrah ana wa akhi. Aku ini musafir dari daerah wilayah Basrah, aku sama saudaraku. Tiba-tiba angin kenceng, kapalnya karam, aku dalam kondisi, aku sudah kebingungan, aku diculik sama jin Ifrit. Ifrit rajanya jin, kemudian aku ditaruh di rumah ini. Dia mendatangi aku seminggu sekali, cuma ngelus-ngelus aku sama mencium aku aja. Dan hari ini hari kedatangannya. Kamu keluar aja karena dia ini kalau tahu orang dia akan bunuh orang. Kata orang tadi, labas, enggak apa-apa. Enggak usah bingung, saya siap menghadapinya. Akhirnya ketika malam datang, tiba-tiba ada suara geremeng kayak wung gitu loh. Pada perempuan cerita, hawadha akbal, datang ini jinnya. Kata dia, insya Allah kita akan terhindar dari keburukannya. Begitu keluar orang laki ini, maka begitu berhadapan-hadapan dengan jin tadi, dia baca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Baca ayat itu. Baca ayat itu, tiba-tiba
dari langit tuh muncul api, kebakar jin tersebut, dan jin itu hanya tersisa asap dan abu aja. Akhirnya setelah itu, perempuan tadi bilang, ini dia suka ngambil mutiara-mutiara dari laut. Taruh di rumah ini, diambil semuanya, sampai akhirnya mata mutiara, batu-batu mulia itu diambil semuanya, dibawa, sampai akhirnya mereka berdiri di tepi pantai, nunggu siapa tahu ada rombongan yang lewat. Gak lama setelah itu dapat ada rombongan yang lewat. Rombongan yang lewat, jalan sampai akhirnya sampai di wilayah diantar ke wilayah Basrah. Ke wilayah Basrah, akhirnya perempuan tadi, kamu tunggu di sini dulu, rumah kamu, rumahnya begini dan lain sebagainya. Udah. Perempuan itu sambil jaga barang-barangnya itu. Laki ini datangi rumah ayahnya, itu bilang, anak perempuanmu ada di kapal, saya sama dia baru sampai. Enggak percaya Bapak, enggak mungkin. Tahu enggak, dia sama saudaranya sudah mati tenggelam di kapal. Sudah 1-2 tahun dia, enggak ada kabarnya. Enggak mungkin, loh demi Allah ada di kapal sekarang. Akhirnya setelah itu, ya udah, saya enggak percaya. Dicek, ternyata betulan ada. Akhirnya setelah itu kemudian saling ketemu, kangen-kangen perpuluhan dan lain sebagainya. Setelah itu disampaikan cerita dia diculik sama jin, satu ketemu sama orang laki ini, dan diambil itu semua batu-batu mulia itu. Ketika itu kata ayahnya perempuan tadi, Las, karena kamu sudah menyelamatkan putri saya nikahkan dengan dia. Setelah itu semua harta yang kamu kumpulkan itu buat kalian berdua. Saya sudah punya harta dan saya tidak cukup, semoga kalian semua dapat berkah. Akhirnya fasara dzalikar rajul min kibari tujaril Basrah bi barakatil ayah wat taqwa. Maka orang yang tadi menjadi seorang yang dikenal kaya, seorang yang sukses di Basrah berkat ayat tersebut dan berkat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena barokah daripada takwa pada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah taala rezeki dari jalur yang tidak pernah dia sangka, kemudian diberikan kepada dia jalan keluar dan keluar dalam semua permasalahan kehidupannya. Adzan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. Ya, penutup kesimpulan daripada apa yang kita baca dari nasihatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan juga Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Jadi kalau pengen ada perubahan menuju kebaikan di dalam hidup kita, maka rubahlah semua itu dengan
kita merubah diri kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dalam hidup kita ini terjadi kalau kita mau merubah diri kita. Jadilah kita semua orang yang semakin takwa sama Allah. Dalam semua urusan kita takwa sama Allah. Dalam urusan rumah tangga, takwa sama Allah. Takwa sama Allah. Jangan sampai kita itu tidak menerapkan ketakwaan dalam rumah tangga kita. Dalam urusan misalkan dengan pasangan kita, ini namanya manusia kadang kurang lebih marah dan sebagainya. Silakan maafkan pasangan kita. Orang soleh itu memaafkan pasangannya masing-masing. Tapi kalau yang dilanggar aturannya Allah harus ditegur, nggak ada maaf. Jangan sampai kalau haknya kita dikurangi kita ngamuk teriak-teriak. Tapi kalau dia kelihatan auratnya nggak pernah kita tegur. Itu tidak menerapkan ketakwaan. Sama anak pun juga sama. Kalau anak kita ada hal yang kurang baik urusannya dengan haknya kita, maafkan anak-anak kita. Tapi kalau haknya Allah yang dia langgar, ya kita harus memberikan teguran. Gitu. Dalam semua urusan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita kerja sama takwa pada Allah taala. Yang ngasih rezeki itu Allah. Bukan hanya sekedar hasil kerjaan kita, itu yang ngasih rezeki kita ini Allah. Kalau kita itu takwa, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimusuhi sama orang, tetap takwa sama Allah. Kalau ada orang yang dia enggak takwa sama Allah dan dia memusuhi kita, memfitnah kita atau ngomongkan kita di belakang, tidak ada cara yang paling baik dibandingkan kita membalasnya dengan kita takwa sama Allah. Dia ngomongin kita di belakang, jangan balik kita juga ngomongin dia di belakang, sama-sama enggak ada yang takwa. Kita takwa sama Allah. Enggak usah ngomongin, enggak usah pedulikan, tetap jalanin hidup. Tetap takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar aturan Allah salah segitu pun. Orang ngomongin tadi belakang, kita tidak usah ngomongin dia balik, biarkan aja. Biarkan aja. Tidak usah kita pernah merasa bingung kalau kita diomongin orang di belakang. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita ini harus ada di kesalahan kita ini banyak. Kalau orang tuh ngomongin kita itu baru sekian persen kecil daripada kesalahan kita. Yang enggak dia tahu kesalahan kita itu jauh lebih banyak. Dan memang ada manusia-manusia yang memang dia ini seakan-akan hidupnya hanya untuk ngurusi orang lain. Lah kalau kita merespon, ya kita sama levelnya kayak dia. Kita hidup juga ngurusin hidupnya orang. Sama, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus levelnya lebih tinggi. Nah, ada orang ngurusin hidup kita ngurusin hidup kita sendiri karena Allah. Tidak usah kita juga ikut ngurusin hidupnya orang. Fokus ibadah kita sama Allah diperbaiki, takwanya kita sama Allah semakin diperkuat, maka Allah Ta'ala pasti yaj'allahu makhrajal, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari jalur yang tidak disangka-sangka. Bahkan sampai dikatakan, kalau seandainya langit ini runtuh, mau lari kemana? Ada jalan keluar enggak? Cari bangunan, kena di luar, kena naik gunung tambah dekat, naik pesawat kena. Langit ini runtuh, mau kemana? Tapi kalau kita orang yang bertakwa, pasti Allah Ta'ala akan kasih jalan keluar. Yang tidak dimiliki sama siapapun, orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan jalan. Oleh karena itu, tidak usah bingung. Manusia ini kan yang dipikir yang sudah berlalu disesali, yang akan datang dikhawatirkan. Tidak usah yang sudah berlalu itu buat pelajaran. Buat pelajaran. Kalau kita berbuat salah, istighfar minta ampun Allah Ta'ala jangan diulangi. Yang akan datang, tidak usah khawatir. Selama kita mesti jadi orang yang bertakwa, dan kita bertekad, saya akan jadi orang yang bertakwa, insya Allah jalan keluar dari setiap masalah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir urusan rezeki kita, anak kita, atau apapun juga masa depan ini kita akan kadang khawatir, kita bingung. Tidak usah khawatir, solusinya satu, jadilah kita semua orang yang bertakwa. Kalau kita bingung sama urusan anak kita, didik anak kita agar jadi orang yang bertakwa. Maka insya Allah orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan jalan keluar dari setiap problemnya dan mendapatkan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Itu adalah
didapat syaratnya wa may yattaqillah, apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah majelis ini bisa menjadi penguat ketakwaan kita pada Allah. Nah, kita dimudahkan untuk jadi orang yang bertakwa. Siapapun sedang ada masalah diberikan solusi untuk setiap permasalahannya. Yang sedang bingung urusan rezeki didatangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka yang berlimpah ruah insyaallah. Teman ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بقبول الكبال والصلاح والظاهر وبادلا أن يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين يفكرنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء سلهاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه صدقين عليه والقائمين بحقوقه من السابق واللاحقين وشيخنا وشيخهم ذوي الحقوق علينا أجمعين ومن كان في سابق حاضر معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم إذا غشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من تفرق معصوما ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع الرزق والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية ونسأل الكريم يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين